Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan hidayah dan karunia-Nya sehingga kita bisa melakukan presentasi kali ini. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW dan tak lupa kepada dosen yang saya hormati Bapak Muhammad Abdul Aziz yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk melakukan presentasi. Kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan materi tentang aspek hukum ketenagakerjaan. Sebelum ke materi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 13. Yang pertama, Dikri Setia Akbar, saya sendiri sebagai moderator. Yang kedua, Debbie Mustika Purnama Alam. Yang ketiga, Aulia Syaharani. Dan yang keempat, Dita Aulia. Materi pertama yang akan disampaikan oleh Debbie Mustika Purnama Alam kepada saudari dipersilahkan. Pengertian hukum ketenagakerjaan. Hukum adalah aturan-aturan perilaku yang dapat diberlakukan untuk mengatur hubungan antara manusia dengan masyarakatnya. Ketenagakerjaan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan setelah selesai masa hubungan kerja. Baik pada pekerjaan yang menghasilkan barang maupun pekerjaan. Menurut Aha Molenar, hukum perburuhan adalah bagian dari hukum yang berlaku pada pokoknya untuk mengatur hubungan antara buruh dengan majikan, antara buruh dengan buruh, dan antara buruh dengan pengusaha. Dan menurut Mr. M. G. Levenbich, hukum perburuhan sebagai sesuatu yang meliputi hukum yang berkenaan dengan hubungan kerja, di mana pekerjaan itu dilakukan di bawah pimpinan dan dengan keadaan penghidupan yang langsung bersangkut paut dengan hubungan kerja itu. Landasan hukum ketenagakerjaan. Undang-Undang No 13 Tahun 2003 telah mengatur sistem ketenagakerjaan yang disebutkan bahwa hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja atau buruh. Di dalam undang-undang tersebut telah diatur beberapa hal mengenai apa saja yang harus tertuang dalam perjanjian kerja, persyaratan, dan konsekuensinya, di mana terbagi ke dalam dua perbedaan, yaitu perjanjian kerja waktu tertentu atau PKWT, perjanjian kerja waktu tak tertentu atau PKWTT, dan borongan pekerjaan atau outsourcing, dan penyelesaian hubungan industrial dan PHK. Berdasarkan Undang-Undang No 13 Tahun 2013 tentang ketenagakerjaan, dijelaskan bahwa ketenagakerjaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan tenaga kerja, baik pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Peraturan tersebut dilandasi dengan tujuan sebagai berikut. 1. Memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi. 2. Mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah. 3. Memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan. 4. Meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya. Pasal 5 Undang-Undang 13/2013 menegaskan bahwa setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pekerjaan tanpa adanya diskriminasi. Tenaga kerja dapat diklasifikasikan menjadi 3 kelompok, yaitu tenaga kerja terdidik, tenaga kerja yang mempunyai keahlian pada bidang tertentu atau khusus yang diperoleh dari bidang pendidikan, sebagai contoh dosen, dokter, guru, pengacara, akuntan, dan sebagainya. B. Tenaga kerja terlatih. Tenaga kerja yang memiliki keahlian pada bidang tertentu atau khusus yang diperoleh dari pengalaman dan latihan, sebagai contoh supir, tukang jahit, montir, dan sebagainya. C. Tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Tenaga kerja yang mengandalkan tenaga tidak memerlukan pendidikan maupun pelatihan terlebih dahulu, sebagai contoh kuli, pembantu rumah tangga, buruh kasar, dan sebagainya. Klasifikasi di atas mendorong pengaturan terkait pelatihan kerja sebagaimana diatur dalam bab V Undang-Undang 13 2013 agar
kualifikasi tenaga kerja Indonesia dapat semakin baik. Dalam pelaksanaan ketenagakerjaan, pelaku usaha dan tenaga kerja mengikatkan diri dalam suatu hubungan hukum melalui ikatan atau perjanjian kerja yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak, bersifat tertulis atau lisan, dan dilandasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang berlaku. Hak dan kewajiban antara pengusaha dan tenaga kerja juga menjadi perhatian demi menciptakan keamanan dan kenyamanan saat melakukan aktivitas pekerjaan. Apabila timbul perselisihan antara pengusaha dan tenaga kerja, maka hukum yang mengatur adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Setiap bentuk perselisihan memiliki cara atau prosedur yang berlaku dan harus diikuti oleh kedua belah pihak, baik itu melalui cara berunding, mediasi, konsiliasi, arbitrasi, maupun diselesaikan di pengadilan hubungan industrial. 3 masalah ketenagakerjaan yang sering terjadi di Indonesia. 1. Banyaknya pengangguran disebabkan karena tingginya jumlah penduduk dan tidak diikuti dengan lapangan kerja yang cukup. Permasalahan ini merupakan yang paling utama di Indonesia. Begitu juga dengan rendahnya kualitas tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi yang menjadi faktor utama dalam timbulnya masalah ini. 2. Lapangan kerja yang rendah timbul akibat jumlah angkatan kerja yang produktif tidak sebanding dengan jumlah lapangan kerja yang disediakan. Hal ini menjadi salah satu pemicu masalah pengangguran. 3. Kualitas tenaga kerja yang rendah. Tingkat pendidikan yang rendah baik formal maupun non-formal. Kemampuan ekonomi masyarakat Indonesia tergolong rendah menyebabkan ketidakmampuan untuk meraih pendidikan yang tinggi. Tujuan dibentuknya hukum ketenagakerjaan ada 4, yaitu 1. Memperdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi. 2. Mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah. 3. Memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan. 4. Meningkatkan kesejahteraan bagi tenaga kerja dan keluarganya. Hukum ketenagakerjaan dibagi menjadi 2, yaitu hubungan kerja berdasarkan perjanjian kerja waktu tertentu atau disingkat menjadi PKWT, dan hubungan kerja berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau disingkat menjadi PKWTT. Hubungan kerja berdasarkan perjanjian kerja waktu tertentu merupakan perjanjian kerja yang mengikat karyawan kontrak dan pekerja lepas. Hubungan kerja berdasarkan perjanjian kerja waktu tertentu biasanya pekerjaannya bersifat sementara dan penyelesaiannya paling lama selama 3 tahun. Hubungan kerja berdasarkan perjanjian kerja waktu tertentu sendiri tidak memiliki masa percobaan kerja atau biasa disebut magang sesuai dengan pasal 58 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Hubungan kerja berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu merupakan perjanjian kerja yang mengikat karyawan tetap yang tidak memiliki masa berlakunya. Dalam hubungan kerja berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu, karyawan memiliki kesepakatan kerja berstatus sebagai karyawan tetap, yang dimana hubungan kerja berdasarkan
perjanjian kerja waktu tidak tertentu ini lebih menguntungkan daripada hubungan kerja berdasarkan perjanjian kerja waktu tertentu, karena PKWTT memiliki status sebagai karyawan tetap. Dalam hubungan kerja berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu, dapat disyaratkan masa percobaan kerja atau biasa disebut dengan magang paling lama selama 3 bulan. Peran pekerja atau serikat pekerja. Peran serikat pekerja dalam melindungi anggota dan keluarganya dalam rangka mewujudkan kesejahteraan. Selain itu, serikat pekerja bertindak sebagai pembuat perjanjian kerja bersama dan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan kerja, di samping sebagai pelaksana serta penanggung jawab pemogokan. Tujuan serikat pekerja. Tujuan serikat pekerja adalah untuk memperjuangkan, melindungi, dan membela kepentingan serta meningkatkan kesejahteraan pekerja. Menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan, karyawan setidaknya memiliki beberapa hak berikut ini. 1. Menjadi anggota serikat tenaga kerja. Dalam regulasi disebutkan bahwa setiap karyawan berhak menjadi anggota atau membentuk serikat tenaga kerja. Setiap karyawan diperbolehkan untuk mengembangkan potensi kerja sesuai dengan minat dan bakat. Karyawan juga mendapatkan jaminan dari perusahaan dalam hal keselamatan, kesehatan, moral, kesusilaan, serta perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat berdasarkan norma serta nilai keagamaan dan kemanusiaan. Hak ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 104 terkait serikat pekerja dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 mengenai serikat pekerja. Yang kedua, jaminan sosial dan keselamatan kesehatan kerja atau disingkat K3. Karyawan juga berhak mendapatkan jaminan sosial yang berisi tentang kecelakaan kerja, kematian, hari tua, hingga pemeliharaan kesehatan. Sekarang ini, implementasi hak karyawan bidang jaminan sosial dan K3 adalah berupa BPJS. Sebagai pemilik perusahaan atau pemberi kerja wajib mendaftarkan setiap karyawan sebagai anggota BPJS dalam rangka pemenuhan hak ini. Yang ketiga, menerima upah yang layak. Yang keempat, membuat perjanjian kerja atau PKB. Karyawan yang telah bergabung dalam serikat pekerja memiliki hak untuk membuat perjanjian kerja yang dilaksanakan berdasarkan proses musyawarah. Yang kelima, ada hak atas perlindungan keputusan PHK tidak adil. Hak ini tercantum dalam Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Nomor SE 907 atau Men PHI PPHI X 2004. Setiap karyawan berhak mendapat perlindungan atau bantuan dari pemerintah melalui Dinas Tenaga Kerja bila mana mengalami PHK secara tidak adil. Yang keenam, ada hak karyawan perempuan seperti libur PMS atau cuti hamil. Secara umum, hak ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 76 Ayat 2 yang menyatakan bahwa perusahaan atau pengusaha dilarang mempekerjakan perempuan hamil yang bisa berbahaya bagi kandungannya dan dirinya sendiri. Selain poin tersebut, pada Pasal 82 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 juga menyebutkan perihal hak cuti keguguran. Selanjutnya pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992, kewajiban karyawan terbagi menjadi 3 hal utama, yaitu kewajiban ketaatan. Hal ini berarti bahwa karyawan harus memiliki konsekuensi dan patuh pada peraturan perusahaan yang telah ditetapkan. Contohnya melakukan absen melalui attendance software atau absensi kehadiran yang digunakan perusahaan. Kewajiban konfidensialitas. Setiap karyawan berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan data-data di perusahaan. Kewajiban loyalitas, artinya karyawan harus mendukung visi dan misi perusahaan dan memiliki loyalitas yang tinggi terhadap perusahaan. Mungkin cukup sekian presentasi yang kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, saya Diki Siti Akbar sebagai moderator undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.